Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevilia Nesra dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Tingkat 1, di sini saya akan menjelaskan tentang cairan dan elektrolit. Jadi, keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa sangat diperlukan untuk mempertahankan status kesehatan. Distribusi cairan di dalam tubuh. 1. Intrasekuler. Di dalam sel 40% dari berat badan mengandung fallout yang penting seperti kalium dan magnesium dan natrium. Kedua, ada ekstrasekuler, meliputi cairan interstitial dan invaskuler. Cairan interstitial berada di sekitar sel atau merupakan lingkungan eksternal sel, 15% dari berat badan. Cairan intravaskuler disebut juga plasma, merupakan 5% berat badan. Komposisi fallout sama dengan cairan intrasekuler, tetapi proporsi berbeda. Misal, kalium adalah ion utama di intrasel, sementara natrium adalah ion utama di intrasekuler. Komposisi cairan tubuh. Yang pertama adalah elektrolit, senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi partikel bermuatan plus kation dan partikel bermuatan min anion. Misal natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi vital seperti aktivitas neuromuskular. 2. Mineral berperan dalam aktivitas penting tubuh seperti metabolisme makanan. Contoh mineral penting adalah ginseng dan zat besi. Yang ketiga ada sel. Ada SDM dan SPD. Pergerakan cairan tubuh. Yang pertama ada difusi. Pergerakan partikel dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan dengan konsentrasi rendah. Osmosis, pergerakan pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Kecepatan osmosis bergantung pada konsentrasi fallout, suhu larutan, muatan listrik zat terlarut, dan perbedaan tekanan osmotik larutan. Filtrasi, proses di mana fallout dan solvent bergerak dari satu kompartemen ke kompartemen lain akibat perbedaan tekanan hidrostatik. Terus transport aktif, perpindahan zat terlarut melawan gradien tekanan dan konsentrasi ini membutuhkan energi. Misal, di perpindahan glukosa ke interstitial ke intrasel. Osmolalitas menggambarkan tekanan osmotik cairan. Osmolalitas plasma 280 dikurang 295 mOSM per kilometer. Isotonis, larutan dengan osmolalitas sama dengan plasma. Hipotonis 0,45% NaCl, 2,5% dextrose. Hipertonis 5% dextrose. Mekanisme pengaturan cairan tubuh. Pertama, mekanisme homeostatis. Yang kedua, pengaturan volume cairan. Pengaturan cairan tubuh. Intake. Yang pertama ada mekanisme haus. 2. Sumber lain, buah dan sayuran. Lalu ada output. Pertama ada ginjal. Kedua ada kulit. 3 paru-paru. Dan 4 pencernaan. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Ada antidiuretik hormon. Ada aldosteron. Dan ada sistem saraf otonom. Pengaturan keseimbangan elektrolit. Ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida,
bikarbonat, fosfat, dan fosfat. Keseimbangan asam basa dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen dalam plasma, menggambarkan keadaan di mana kecepatan pembentuk asam atau basa di dalam tubuh sama dengan kecepatan ekskresi asam atau basa. Diukur dalam bentuk pH. Kurang dari 7 sama dengan asam, lebih dari 7 sama dengan basa. Darah 7,35 dikurang 7,45. Gangguan keseimbangan, ada cairan. Gangguan keseimbangan elektrolit, ada hipo dan hipernatremia. Kedua ada hipo dan hiperkalemia. Yang ketiga ada hipo dan hipermagnesisemia. Yang keempat ada hipo dan hiperkloremia. Asuhan keperawatan pada gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit. Pemeriksaan fisik. TD menurun, denyut nadi cepat, mulut kering, mata cekung, kulit pucat, turgor jelek atau tidak elastis, lemah, berat badan menurun, anuri, oliguri, dan oedem. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan elektrolit dalam darah, kalium, natrium klorida, AGD. Diagnosa keperawatan. Defisit atau kekurangan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran urin berlebihan karena penyakit. Hilangnya evaporasi pada pasien luka bakar, asupan cairan yang tidak adekuat perdarahan. 2. Kelebihan volume cairan. BD penurunan mekanisme regulator akibat kelainan PD ginjal. Penurunan curah jantung, retensi natrium dan air. Tindakan keperawatan, monitor intake atau output. Kolaborasi pemasangan lain, cairan parenteral, monitor tanda-tanda vital, observasi membran mukosa, mulut turgor, kolaborasi pemberian obat anti diare dan lain-lain. Febris, kaji, demam, dingin, mual, sakit kepala, muntah, diare, intervensi sama dengan hemolitik. Alergi, kaji, dyspnea, oedem, hidung tersumbat, urtikaria atau gatal dan merah pada kulit. Baiklah, mungkin begitu saja penjelasan saya tentang cairan dan elektrolit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.